Emiten pengelola jaringan retail Alfamart PT Sumber Alvaria Trijaya Tbk atau emiten dengan kode saham AMRT resmi melakukan restrukturisasi bisnis anak usahanya di Singapura senilai 730,1 miliar rupiah. Pemirsa, emiten pengelola jaringan retail Alfamart PT Sumber Alvaria Trijaya Tbk dengan kode emiten AMRT resmi melakukan restrukturisasi bisnis anak usahanya di Singapura senilai 730,1 miliar rupiah. Langkah strategis ini melibatkan penerbitan saham baru kepada pihak afiliasi guna mengintegrasikan pengelolaan aset retail internasional di wilayah Asia Tenggara hingga Asia Selatan. Emiten pengelola jaringan retail Alfamart PT Sumber Alvaria Trijaya Tbk atau emiten dengan kode saham AMRT resmi melakukan restrukturisasi bisnis anak usahanya di Singapura senilai 730,1 miliar rupiah. Melansir keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia, Alfamart Retail Asia Pte Ltd akan menerbitkan sekitar 49,8 juta saham baru. Seluruh saham baru tersebut setara dengan porsi kepemilikan sebesar 51% dari total modal ditempatkan dan disetor penuh pasca transaksi. Aksi korporasi senilai 40,6 juta US dollar ini diambil alih sepenuhnya oleh perusahaan terafiliasi yakni Glory Worldwide Investment Pte Ltd. Masuknya investor baru ini otomatis mengubah peta komposisi kepemilikan saham pada anak usaha Alfamart di Singapura tersebut. Porsi saham emiten AMRT yang sebelumnya menguasai mutlak sebesar 100% kini terdilusi menjadi tinggal 49%. Manajemen menjelaskan bahwa Glory Worldwide Investment bertindak sebagai pihak afiliasi karena adanya kesamaan jajaran direksi dan komisaris korporasi. Seluruh dana hasil penerbitan saham baru ini nantinya akan langsung digunakan untuk mengeksekusi sejumlah aset retail strategis. Alfamart Retail Asia dijadwalkan membeli 10% saham entitas retail di Filipina serta 70% saham di Bangladesh. Rangkaian integrasi usaha satu pintu ini diharapkan dapat mendongkrak fleksibilitas serta efektivitas pengawasan operasional internasional ke depan. Berbagai sumber, IDX Channel. Pemirsa, CEO Danantara Rosan Roslani mengungkapkan Presiden Prabowo Subianto meminta Bank Himbara agar tidak hanya berorientasi pada keuntungan, namun juga mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Menurut Rosan, keberadaan 5 Bank Himbara memiliki bobot yang sangat besar dalam perekonomian nasional dan diharapkan mampu menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus mendukung pelaksanaan berbagai program pemerintah. Meski didorong untuk memperluas pembiayaan, Rosan mengungkapkan Presiden tetap mengingatkan agar seluruh kegiatan bisnis perbankan dijalankan secara profesional dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian demi menjaga stabilitas sistem keuangan. Tadi arahan dari Bapak Presiden kepada seluruh perbankan dan juga Dewan Komisaris dan pimpinan bahwa kita mesti melihat bahwa Indonesia ini secara keseluruhan itu sangat optimis dan sangat baik ke depannya. Nah, oleh sebab itu perbankan juga semata-mata tidak hanya mengejar dari segi laba, tetapi juga harus dirasakan kehadirannya ke masyarakat, ke rakyat dalam bentuk pemberian persamaan kesempatan dari segala lapisan dari UMKM, komersial. Pemirsa, Kementerian SDM membuka peluang revisi harga batubara untuk kebutuhan dalam negeri atau domestic market obligation yang digunakan oleh PLN. Wacana tersebut muncul seiring meningkatnya biaya operasional pengembangan batubara yang saat ini mencapai sekitar 8 hingga 12%, sehingga dinilai semakin membebani pelaku usaha tambang. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bali Lahadalia membuka peluang revisi harga batubara untuk kebutuhan dalam negeri atau domestic market obligation yang digunakan oleh pembangkit listrik PLN. Wacana tersebut muncul sering meningkatnya biaya operasional penambangan batubara yang saat ini mencapai sekitar 8 hingga 12%, sehingga dinilai semakin membebani pelaku usaha tambang.
Bahlil menyebut bahwa pemerintah perlu menjaga keseimbangan antara kepentingan PLN sebagai pembeli dan perusahaan tambang sebagai pemasok. Ia menegaskan bahwa pengusaha tidak seharusnya dipaksa menjual batu bara dengan harga yang terlalu rendah hingga berpotensi menimbulkan kerugian. Saat ini Kementerian SDM masih menghitung berbagai dampak yang mungkin timbul jika harga batu bara DMO direvisi. Perhitungan tersebut dilakukan untuk memastikan kebijakan yang diambil tidak merugikan PLN, namun tetap memberikan ruang usaha yang sehat bagi perusahaan tambang. Nah ini yang kita lagi cari solusinya. Tapi secara yang lainnya nggak ada masalah, bro. Pak, masih akan ada pemadaman Pak? Insya Allah nggak ya. Pak, harga DMO udah mulai masalahnya nggak Pak? Harga DMO kan 70 loh. Akan ada revisi nggak masalahnya untuk pemadaman? Karena kan Bapak waktu di DPR ada sebut itu. Oh iya, untuk medium ini kan SR-nya sudah 8-12%. Kos produksinya kan udah tinggi. Jadi kita juga harus membijaksanai agar teman-teman pengusaha juga jangan juga dibeli dengan harga yang sangat murah. Kalau beli harganya rugi, nggak mungkin juga. Karena pengusaha juga kan harus jaga agar mereka tidak rugi. Lagi kita menghitung plus minus agar PLN-nya juga tidak dirugikan dan pengusahanya juga tidak dirugikan. Bahlil menambahkan bahwa pihaknya telah membentuk tim khusus untuk mengawal pengadaan pasokan batu bara bagi PLN. Tim yang melibatkan PLN, Inspektorat Jenderal Kementerian SDM, Direktorat Jenderal Mineral dan Batu Bara serta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan yang dibentuk guna mengatasi kendala pasokan batu bara kalori sedang. Selain itu, tim akan memastikan distribusi berjalan lancar, transparan, dan tepat sasaran hingga ke pembangkit listrik. Dari Jakarta, Raharjo Patmo, IDX Channel. Pemirsa, PT Timah Tbk atau TINS mengalokasikan belanja modal atau capex sekitar 450 miliar rupiah pada 2026 untuk mendukung pengembangan usaha dan penguatan operasional. Investasi ini menunjukkan komitmen perseroan dalam menjaga keberlanjutan bisnis di tengah meningkatnya kebutuhan timah global untuk industri elektronik, energi terbarukan, dan pusat data modern. PT Timah telah mendapatkan persetujuan pemegang saham untuk mengalokasikan belanja modal sekitar 450 miliar rupiah pada 2026. Dana tersebut akan digunakan untuk mendukung penguatan bisnis inti perseroan, terutama pada kegiatan produksi dan pengembangan cadangan timah. Langkah ini menjadi bagian dari strategi jangka panjang untuk menjaga keberlanjutan operasi pertambangan. Salah satu fokus utama investasi adalah peningkatan aktivitas eksplorasi untuk menemukan sumber daya baru. Perseroan akan memperkuat eksplorasi aluvial dalam cadangan dan primer seiring menipisnya cadangan aluvial yang selama ini menjadi sumber produksi utama. Keberhasilan menambah cadangan akan menjadi faktor penting bagi kelangsungan bisnis perseroan di masa depan. Permintaan timah global terus meningkat seiring pertumbuhan industri elektronik, panel surya, kendaraan listrik, dan infrastruktur digital. Logam ini menjadi material penting untuk proses penyelenggaraan komponen elektronik dan berbagai aplikasi teknologi modern. Kondisi ini menjadikan timah sebagai salah satu komoditas strategis dalam transisi teknologi global. Selain meningkatkan produksi hulu, perseroan juga terus mendorong pengembangan hilirisasi untuk meningkatkan nilai tambah produk timah nasional. Strategi ini memungkinkan perusahaan tidak hanya bergantung pada penjualan bahan baku, tetapi juga mengembangkan produk dengan nilai ekonomi lebih tinggi. Hilirisasi dinilai menjadi kunci dalam meningkatkan daya saing industri pertambangan Indonesia. Alokasi belanja modal ini menunjukkan bahwa industri pertambangan tidak hanya bergantung pada harga komoditas, tetapi juga kemampuan menjaga cadangan dan meningkatkan efisiensi operasi. Bagi perseroan, investasi pada eksplorasi, produksi, dan hilirisasi akan menjadi fondasi penting untuk menangkap peluang dari meningkatnya permintaan timah dunia di era digital dan energi bersih. Berbagai sumber IDX Channel. Pemirsa, PT Bank Amar Indonesia Tbk atau Amar Bank memutuskan membagikan dividen tunai sebesar 110,1 miliar rupiah. Keputusan ini menjadi sinyal positif bagi industri perbankan digital nasional yang kini mulai menunjukkan kemampuan menciptakan pertumbuhan berkelanjutan sekaligus memberikan nilai tambah bagi investor. Pembagian dividen disetujui dalam RUPST setelah persero membuka laba bersih tertinggi sepanjang sejarah perusahaan pada kuartal pertama 2026. Investor akan menerima dividen tunai Rp6,11 per saham dengan dividen yield sekitar 3,13% berdasarkan harga penutupan saham terakhir.
Langkah ini menunjukkan kepercayaan manajemen terhadap prospek bisnis perseroan ke depan. Kinerja positif Amarbank ditopang oleh pertumbuhan kredit bruto yang melonjak 30,62% secara tahunan menjadi 4,16 triliun rupiah. Pertumbuhan tersebut berhasil mendorong total aset perseroan meningkat 34,72% menjadi 6,93 triliun rupiah. Pencapaian ini menunjukkan besarnya permintaan terhadap layanan keuangan digital di segmen retail dan UMKM. Selama beberapa tahun terakhir, banyak bank digital berfokus pada pengembangan ekosistem dan akuisisi nasabah. Kini industri mulai memasuki fase baru di mana profitabilitas dan efisiensi operasional menjadi ukuran utama keberhasilan. Amarbank menjadi salah satu contoh bagaimana transformasi digital dapat diterjemahkan menjadi kinerja keuangan yang solid. Sebagai bank digital, Amar memanfaatkan analisis data, AI, dan platform digital untuk menjangkau nasabah yang selama ini kurang terlayani oleh perbankan konvensional. Pendekatan berbasis teknologi memungkinkan proses penyaluran kredit menjadi lebih cepat dan efisien. Hal ini menjadi keunggulan penting di tengah persaingan industri keuangan yang semakin ketat. Pertumbuhan Amarbank menunjukkan bahwa ekonomi digital Indonesia masih menyimpan potensi besar bagi industri perbankan. Meningkatnya adopsi layanan keuangan digital oleh masyarakat dan UMKM membuka peluang ekspansi yang luas di masa depan. Bagi investor, kemampuan bank digital menciptakan pertumbuhan sekaligus membagikan dividen menjadi indikator penting matangnya model bisnis sektor ini. Berbagai sumber, IDX Channel.